Perkenalkan, nama saya Rizviana Triana Putri, NRP 08111405 kali 78 dari Departemen Arsitektur. Nama saya Alifa Idianto dari Departemen Arsitektur NRP 081194000091. Perkenalkan, nama saya Venita Zulfa Enggarini, NRP 0311194000000136 dari Departemen Teknik Sipil. Selamat siang Bu Deti dan teman-teman sekalian. Nama saya Ignatius Mario, NRP 031124 dari jurusan Teknik Sipil. Ingin menyampaikan latar belakang mengapa kelompok 10 memilih tema pengaruh social distancing terhadap masyarakat Indonesia. Pada awal mula COVID-19 dimulai di Cina, masyarakat Cina mengetahui bahwa bahayanya virus ini karena dapat menyebar secara cepat. Tak lama kemudian virus corona ini mulai menyebar ke seluruh dunia, dan pada akhirnya sekitar pada bulan Maret awal atau Februari akhir, WHO menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi pandemi atau global threat di seluruh dunia. Tak lama kemudian juga COVID-19 ini pada bulan Maret itu juga sampai di Indonesia dengan didetekasikannya 2 orang dari Bogor yang teridentifikasi positif corona. Dari mulainya penyebaran corona di Indonesia ini mulai diadakan social distancing, lockdown dan semacamnya untuk menjaga kenaikan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia khususnya. Masyarakat Indonesia dan juga pemerintah sudah berusaha keras untuk meredam angka kenaikan COVID-19 ini dengan cara memberlakukan program yang dinamakan PBSS. Namun dari program yang dilaksanakan pemerintah itu, semua merangkum social distancing ini sebagai sebuah lockdown. Namun dari itu, meskipun ini meredam angka kenaikan COVID-19, tetapi pasti ada dampak-dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik secara positif ataupun negatif terhadap pemberlakuan social distancing ini. Social distancing yang diberlakukan per bulan April 2020 ini sudah melibatkan partial lockdown atau bahkan total lockdown di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena naiknya jumlah pasien yang terinfeksi corona semakin tinggi di daerah-daerah tersebut. Oleh sebab itu, kami mengidentifikasi sebenarnya apa sih negatif dari atau positif dari pandemi corona ini. Untuk kedua kategori masyarakat Indonesia, yang pertama untuk pelajar dan untuk pekerja. Hal ini kita berlakukan untuk mengetahui mayoritas perasaan atau apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik dari sisi pelajar maupun pekerja, tentang adanya social distancing ini, yang tentunya sangat membantu dalam mengurangi jumlah pasien yang terkena COVID-19. Namun di sisi lain pastinya ada dampak lain yang perlu kita identifikasi. Berikutnya teman-teman saya akan memberikan pembahasan tujuan yang lebih lanjut mengenai topik ini. Nah, pertama-tama apa sih itu pengertian COVID-19? COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama coronavirus, yang dimana coronavirus itu sendiri merupakan virus yang dapat menjangkit manusia maupun hewan, yang virus tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernafasan. Nah, kenapa sih kok kita sampai di karantina gini gara-gara COVID-19? Karena penularan virus corona ini itu melalui percikan-percikan mulut maupun hidung. Nah, sangat rentan apabila kita sedang mengobrol saat kita sedang mengobrol, karena saat kita mengobrol itu kita sudah pasti mengeluarkan percikan-percikan seperti ludah gitu. Nah, terus apa sih yang harus kita lakuin biar kita terhindar dari coronavirus ini? Kita harus sering mencuci tangan dengan sabun. Lalu kita juga apabila kita keluar rumah kita harus menggunakan masker.
lalu juga kita harus meminum vitamin agar imun kita tetap kuat. Nah, terus hal yang harus dihindari itu berkumpul seperti nongkrong-nongkrong di kafe bersama teman-teman, lalu memakan daging mentah. Nah, dari COVID-19 ini kita diwajibkan untuk tetap stay di rumah, sehingga agar menjaga jarak sesama manusia. Nah, menjaga jarak ini dilakukan dengan yang dinamakan social distancing. Social distancing ini sendiri yaitu cara yang dilakukan agar mengurangi penularan virus corona itu sendiri. Penerapan yang dilakukan itu adalah kita harus tetap jaga jarak antar orang 1 meter, minimal 1 meter. Lalu pemerintah juga sudah menetapkan kita harus WFA atau work from home, yang dimana kita melakukan pekerjaan itu semuanya di rumah. Lalu juga mahasiswa maupun pelajar juga diwajibkan untuk belajar di rumah. Dan kegiatan belajar mengajar sendiri itu masih tetap bisa berjalan dengan menggunakan bisa menggunakan video call maupun yaitu seperti Zoom dan lain-lainnya. Nah, pada dekat-dekat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang dimana pemerintah mengatur bahwa hanya beberapa tempat atau beberapa sektor yang harus bekerja, seperti sektor kesehatan, sektor keamanan seperti TNI, Polri, dan bahkan kantor pos itu tetap beroperasi. Pada penerapan ini diharapkan agar kita tetap stay di rumah dan bekerja di rumah agar terhindar dari penularan virus corona yang ada sekarang ini. Untuk mengetahui pengaruh social distancing terhadap masyarakat Indonesia, kami melakukan survei dengan jumlah responden 68 orang pekerja dan 21 orang pelajar, dengan jumlah responden total 190 orang. Dalam konteks kerja atau belajar, apakah self-quarantine mempengaruhi produktivitas belajar atau kerja secara negatif dibanding jika belajar atau bekerja di tempat seharusnya, seperti kantor, sekolah, dan lain-lain? Nah, sesuai dengan grafik, di sini 40 orang merasa terpengaruh terhadap proses belajar atau kerja mereka. Namun, tidak secara besar. Di sini juga 20 responden merasa bahwa tidak terdampak atau dampaknya sangat minimal terhadap produktivitas mereka. Selanjutnya, flattening the curve. Apa itu? Itu artinya bagaimana kita mengurangi jumlah pasien pada setiap saat agar rumah sakit tidak selalu penuh, agar dokter dan perawat dapat fokus kepada jumlah pasien yang dikit gitu, sehingga dapat mendapat perhatian yang maksimal. Di sini, apakah social distancing yang merupakan upaya pemerintah dalam flattening the curve mengurangi puncak corona 2020 memberikan dampak besar terhadap hidupmu? Di sini 71% responden menjawab iya. Dari 71 responden itu memiliki berbagai jawaban yang beda-beda, seperti yang banyak muncul adalah menghambat produktivitas mereka, lalu menjadi bosan atau jenuh, mempengaruhi ekonomi keluarga, menghabiskan waktu yang banyak dengan keluarga. Menurutmu, dengan diberlakukannya social distancing, apakah hubungan antara kamu dengan teman atau rekan kerja belajar dapat tetap berhubungan baik melalui bantuan perangkat komunikasi atau sosial media? Di sini, mayoritas menjawab iya, dengan jumlah responden yang menjawab 51% menjawab sangat setuju. Karena pada zaman sekarang ini, sosial media merupakan salah satu bagian yang sudah menjadi hidup kita sehari-hari.
Lalu, apakah kamu masih bisa mengupayakan agar dapat bertatap muka baik secara langsung atau online dalam melaksanakan pembelajaran atau pekerjaan? Di sini 84% responden menjawab iya. Dengan berkembangnya teknologi, kita sudah mengembangkan banyak teknologi agar kita dapat saling bertatap muka walaupun berada pada jarak yang jauh. Dengan itu, walaupun kita harus berdiam di rumah ini, kita masih dapat melakukan berbagai kegiatan. Yang terakhir, apakah setelah COVID-19 berakhir, Anda dapat mengobrol secara langsung tanpa ada rasa takut atau paranoid? Di sini hampir terbagi rata, tapi kebanyakan bercondong ke jawaban iya, karena mereka merasa jika kita sudah melewati pandemik ini, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Berarti kita telah menanggulangi agar bencana ini tidak terjadi lagi. Pembahasan kami berkaitan dengan PSBB. Salah satu tujuan dari PSBB adalah mencegah munculnya kerumunan dan berbagai aktivitas publik yang berpotensi menjadi medium penularan COVID-19. Dari penelitian yang kami lakukan, sebanyak 96,3% responden setuju dengan PSBB yang dilakukan pemerintah. Dan sebanyak 3,7% tidak setuju akan diadakannya PSBB ini. Selain sektor kesehatan, social distancing juga mempengaruhi beberapa sektor lain. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Daya beli masyarakat akan berkurang. Lalu kebutuhan hidup tidak terpenuhi karena penghasilan individu juga berkurang. Kegiatan perekonomian terhambat, seperti kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lalu banyak perusahaan yang defisit dan gulung tikar, sehingga banyak karyawan yang di PHK. Lalu kebutuhan sulit didapat dan harganya melonjak. Pengangguran meningkat dan produktivitas masyarakat serta pendapatan per kapita negara juga menurun. Sektor selanjutnya adalah sektor pendidikan. Masalah yang ada di dalam sektor ini adalah yang pertama, target kurikulum tidak tercapai. Yang kedua, program pembelajaran terhambat. Yang ketiga, KBM secara online dianggap tidak efektif. Yang keempat, tidak semua pelajar bisa belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, pelajar juga susah untuk berkonsentrasi dalam menjalani KBM online. Selanjutnya, sektor keamanan. Masalah yang timbul antara lain, narapidana dibebaskan oleh pemerintah, sehingga timbul keresahan di masyarakat. Lalu, angka kriminalitas meningkat, karena semakin banyaknya pengangguran. Selanjutnya, sektor transportasi. Masalahnya yang ada di sektor ini adalah, yang pertama, mobilitas masyarakat terhambat. Yang kedua, transportasi umum menjadi tidak efektif karena adanya pembatasan jumlah penumpang. Lalu yang terakhir, konsumen transportasi umum seperti pesawat, kereta api, dan lain-lain berkurang. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan kepada responden adalah, apakah social distancing menimbulkan masalah lain dalam kehidupan mereka? Sebanyak 56% responden menjawab ya, dan sebanyak 44% responden menjawab tidak. Berdasarkan jawaban responden, masalah yang mereka alami adalah, pertama, kesulitan berkoordinasi dengan teman-temannya pada saat ditugaskan untuk bekerja kelompok. Lalu, yang kedua, kebosanan. Yang ketiga, ruang gerak terbatas. Yang keempat, mobilitas dan hubungan sosial mereka terhambat. Lalu timbulnya masalah psikologis seperti anxiety, ketakutan, stres, maupun paranoid. Dan yang terakhir, mereka merasa menjadi tidak produktif. Dengan diberlakukannya social distancing, membuat kita mempunyai banyak waktu senggang. Kami menanyakan kepada responden apakah mereka mempelajari hal yang baru saat social distancing di rumah. Sebanyak 83,5% responden menjawab ya, dan sebanyak 16,5% menjawab tidak. Pertanyaan terakhir yang kami ajukan kepada responden untuk penelitian ini adalah, seandainya pandemi COVID-19 ini berakhir, apakah Anda dapat recover dari dampak social distancing yang dilakukan? Dari skala 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan tidak bisa. Skala 5 menunjukkan ya, tentu bisa. Seperti yang telah ditunjukkan oleh diagram, di skala 1 dan 2 masing-masing menunjukkan 4,6% responden. Dan di skala 3 ada 28,4%, di skala 4 30,3%, dan di skala 5 ada 32,1%. Jadi kesimpulannya, masyarakat masih bisa recover. Pada dasarnya, social distancing ini merupakan kejadian terbesar pertama di Indonesia terkait sebuah wabah yang mempengaruhi lingkungan sosial di masyarakat. Masyarakat diperuntukkan untuk
melakukan kehidupan sehari-hari dengan cara berjaga jarak satu dengan yang lainnya untuk mengurangi tersebarnya wabah COVID-19 ini. Ada pula pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang memperuntukkan atau membatasi masyarakat dalam berkegiatan di aktivitas di lingkungan luar. Meskipun banyak responden pada makalah ini yang setuju dengan social distancing maupun PSBB, pada kenyataannya masih sulit untuk disosialisasikannya dan direalisasikannya kegiatan social distancing dan PSBB ini di kehidupan aslinya, kehidupan nyatanya, karena kurangnya pemahaman masyarakat juga penanganan yang terkesan masih sangat lambat. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap pentingnya menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar, terutama masyarakat level menengah ke bawah. Terdapat banyak keluhan-keluhan yang terdengar mengenai diaplikasikannya kegiatan social distancing dan PSBB ini, diantaranya ekonomi yang menurun sangat pesat, banyak program pendidikan yang tidak tercapai, tingkat keamanan yang berkurang, serta mobilitas masyarakat yang sangat terhambat. Namun, di balik semua itu, kita banyak mendapat pelajaran-pelajaran positif, seperti kita akan lebih menjaga kebersihan, juga kita lebih peduli sesama, lebih mengapresiasikan tenaga medis, serta kemajuan yang pesat di bidang teknologi jarak jauh, yang bahkan sampai level sekolah dasar pun menggunakan teknologi ini. Dan yang terpenting adalah berkurangnya polusi udara di seluruh penjuru dunia. Efek-efek positif maupun negatif yang terbentuk dari social distancing maupun PSBB ini merupakan sebuah pengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Banyak sekali hal-hal baru yang dapat dipelajari dan dievaluasi ke depannya.